Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tulang sulbi adalah bagian paling ujung dari tulang belakang manusia. Mungkin kita lebih mengenalnya dengan sebutan tulang ekor. Kita sebagai manusia masing-masing memiliki tulang sulbi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, jarak antara dua tiupan sangkakala itu 40. Kemudian Allah menurunkan hujan dari langit, lalu mereka tumbuh seperti tumbuhnya sayuran. Semua bagian manusia akan hancur kecuali satu tulang, yaitu tulang ekor. Dari tulang ekor itulah manusia diciptakan pada hari kiamat. Hadis ini dapat menjelaskan 3 fakta, yakni pertama, manusia diciptakan mulai dari tulang sulbi. Kedua, tulang sulbi tidak hancur. Dan ketiga, pada hari kiamat, kebangkitan manusia bermula dari tulang sulbi. Hadis ini disampaikan Rasulullah SAW berabad-abad yang lalu, sebelum ilmu pengetahuan mampu menjangkau dan menegaskan apakah hal tersebut bisa dibuktikan secara ilmiah, hingga kemudian serangkaian penelitian di abad modern membuktikan bahwa sabda Rasulullah SAW tersebut 100% benar. Tulang ekor, pusat sel dan jaringan. Hans Piemann, seorang ilmuwan Jerman, berhasil mendapatkan hadiah Nobel di bidang kedokteran pada tahun 1935. Dalam salah satu penelitiannya, ia menemukan bahwa asal mula kehidupan adalah tulang ekor. Dalam penelitian tersebut, ia memotong tulang ekor dari sejumlah hewan melata dan mengimplantasikannya ke dalam embrio organizer. Pada waktu sperma membuahi sel telur, pembentukan janin pun dimulai. Ketika ovum telah terbuahi menjadi zigot, ia terbelah menjadi 2 sel dan terus berkembang biak sehingga terbentuk lempengan embrio yang memiliki 2 lapisan. Salah satu lapisan disebut internal hypoblast yang memiliki beberapa unsur dan jaringan. Han juga mencoba cara lain. Tulang ekor direbus dan kemudian dihancurkan dengan ditumbuk menjadi serpihan halus. Lalu ia mencoba mengimplantasikan pada janin hewan yang masih dalam tahap permulaan embrio. Hasilnya tulang ekor itu tetap tumbuh dan membentuk janin sekunder pada guys body. Tulang ekor tak dimakan tanah. Penelitian dari Dr. Othman Al-Jilani, seorang profesor bidang histologi dan patologi Sana'a University, melakukan penelitian bersama Syekh Abdul Majid dalam rangka menguji tulang ekor. Pada Ramadan 1423 Hijriah, mereka membakar tulang ekor dengan suhu tinggi selama 10 menit hingga warnanya berubah menjadi hitam pekat. Kemudian mereka membawa tulang tersebut ke Al-Olaki Laboratory di Sana'a, Yaman untuk dianalisis. Hasil laboratorium menunjukkan sel-sel pada jaringan tulang ekor tidak terpengaruh. Penelitian itu juga menjelaskan mengapa ketika dilakukan penggalian makam tua yang telah berusia berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus tahun, ditemukan tulang ekor yang tidak hancur. Dan fakta ini benar-benar sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Penciptaan manusia kedua kali. Dalam salah satu ulasan tentang tulang ekor dan kaitannya dengan hadis Abu Hurairah tersebut, Dr. Muhammad Ali Albar menegaskan bahwa dalam hadis tentang keabadian tulang ekor terdapat mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para pakar embriologi atau ilmu tentang janin modern menemukan bahwa manusia tumbuh dan terbentuk dari tulang ekor itu, yang mereka istilahkan dengan primitive streak. Karena bagian ini yang menstimulasi sel untuk berkembang dan melakukan pembelahan, serta pembentukan organ dengan karakter tertentu, hingga muncul jaringan saraf dasar. Kemudian primitive streak ini menghilang, selain bagian kecil darinya yang tetap ada di bagian jaringan saraf coccygia. Dari sinilah proses penciptaan manusia kedua kalinya dilakukan.